Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berupa kesempatan dan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mahabbah, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah tabaraka wa taala memberikan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita setelah selesai kita melaksanakan bulan Ramadan, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ibadah-ibadah, kenikmatan berupa ibadah-ibadah berikutnya. Fa iza faragta fansab, apabila kamu telah selesai, maka berdirilah kembali. Artinya, banyak para ulama menafsirkan ayat itu dengan mengatakan, apabila kamu telah selesai dari satu ibadah, maka bersiaplah menuju ibadah berikutnya. Setelah selesai sholat, kita kemudian berzikir. Setelah selesai Ramadan, masih ada ibadah-ibadah yang lainnya, karena memang tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita berusaha untuk apabila telah selesai dari suatu ibadah, kita bersiap menuju ibadah yang lainnya. Ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan di bulan Syawal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min syawali faka'annama shoma ad-dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, seakan-akan ia berpuasa selama setahun penuh. Ini merupakan kesempatan yang Allah ingin berikan kepada kita kembali, agar Allah Subhanahu wa taala semakin menyempurnakan ibadah-ibadah kita, agar Allah Subhanahu wa taala semakin menggugurkan dosa-dosa kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala semakin meningkatkan derajat kita sebagai hamba. Terutama kita setelah di bulan suci Ramadan, barangkali ruh ibadah atau semangat ibadah masih tinggi,
karena ia merupakan pengaruh daripada bulan Ramadan. Maka di saat ruh dan semangat ibadah itu masih ada dalam diri kita, jangan sia-siakan dengan banyak berleha-leha. Jangan sia-siakan dengan banyak menghabiskan hari-hari dan waktu-waktu untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Puasa 6 hari Syawal yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk semakin menyempurnakan ibadah Ramadan kita, di mana Nabi mengatakan bahwa siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu diikuti 6 hari Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahun penuh lamanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang mukmin dengan adanya kesempatan-kesempatan tersebut, tentunya dia sangat berkeinginan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dengan adanya kesempatan tersebut, dia ingin meraih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin berpikir bagaimana ia bisa melakukan 6 hari Syawal ini dengan sebaik-baiknya. Dahulu salafus saleh, mereka tidak menyukai puasa Syawal langsung setelah salat Id di tanggal 2 atau di tanggal 3. Kebanyakan salaf, kalau kita lihat asar daripada mereka berpuasa setelah 10 hari lewat dari bulan Syawal. Salah satu ahli hadis, Muhammad bin Rashid, beliau memulai puasa Syawal setelah lewat 10 hari pada bulan Syawal tersebut. Mengapa demikian? Dikarenakan, kata para ulama, hal itu untuk memperlihatkan dan bahwasanya itu masih ada pengaruh daripada kegembiraan Idul Fitri. Maka mereka pun tidak suka apabila setelah selesai Idul Fitri 1 hari kemudian langsung berpuasa. Maka itulah perbuatan salafus saleh di dalam puasa Syawal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa Syawal tidak disyaratkan harus terus-menerus. Ia disyariatkan mutlak 6 hari saja. Maka apabila kita berpuasa sehari tidak, sehari iya, atau seminggu hanya 2 kali saja, silahkan, itu boleh. Demikian pula apabila kita barengkan dan kita niatkan dengan puasa sunnah yang lainnya. Seperti misalnya ada seorang yang ingin puasa Syawal dibarengkan dengan puasa Senin Kamis. Setiap Senin dan Kamis ia berpuasa, tapi ia berniat 2. Yang pertama, dia berniat puasa hari Senin Kamis. Yang kedua, berniat puasa Syawal. Maka pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, hal seperti ini pun diperbolehkan. Insya Allah, bahkan hal yang seperti itu akan semakin mempertebal amalan kita dan pahala kita semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qudamah berkata, hendaklah seorang hamba memperbanyak niat dia, karena dengan kita memperbanyak niat, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka yang mempunyai hutang puasa membayar hutangnya terlebih dahulu berupa qada puasa yang ia tinggalkan di bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Karena yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal." Siapa yang berpuasa Ramadan lalu ia mengikuti 6 hari Syawal. Syekh Utsmain berkata bahwa tidak disebut berpuasa Ramadan kecuali apabila ia telah berpuasa sebulan penuh. Yang kedua, dikarenakan amal ibadah yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah yang wajib hendaknya lebih kita dahulukan daripada amal yang sunnah. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepada dia. Berarti amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang wajib. Maka kita berusaha untuk mendahulukan yang wajib.
Kemudian setelah itu baru kita lakukan hal-hal yang sunnah atau ibadah-ibadah yang sunnah. Terkecuali sebagian para ulama apabila dikhawatirkan apabila tidak melaksanakan puasa Syawal segera, kita tidak akan mendapatkan puasa Syawal karena dia terbatas pada bulan Syawal saja. Maka apabila keadaannya seperti itu, silahkan dia mendahulukan puasa Syawal. Yang jelas saudaraku, amalan-amalan seperti ini Allah inginkan tentunya untuk kebaikan dari kita. Maka dari itulah saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah dalam kebaikan. "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum", berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa fi dzalika falyatanafis al-munafisun", dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan inilah perlombaan orang-orang yang beriman untuk menambah pahala, untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha fi wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahish ma zahara wa ma batan, wa hafizu ala ta'ah wa khuduril jum'ah wal jama'ah, wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih wa thanna bi malaikati qudusih faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammir nahdatal watani al Indonesia khususatan ya Allah, wa an tu'ammir nahdatal watani al Indonesia khususatan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil 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 alaina kulla ashirin bijahil bashirin nazir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurukum washkuruh ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lam.